Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat kembali belajar secara daring melalui video pembelajaran kali ini. Semoga dengan video ini dapat memberikan wawasan baru untuk kalian semua. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Ustaz akan menyampaikan materi tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff sendiri itu ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff. Nah, di mana hukum Kirchhoff ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama disebutnya sebagai hukum Kirchhoff 1. Nah, hukum Kirchhoff 1 itu berbunyi bahwa total atau penjumlahan arus listrik yang masuk pada suatu percabangan sama dengan total atau penjumlahan arus listrik yang keluar pada suatu percabangan. Dengan dirumuskan bahwa resultan I masuk sama dengan resultan I keluar. Nih sebagai contoh, perhatikan gambarnya ya. Nah berdasarkan hal tersebut, bahwa percabangan masuk itu ada di IA, IB, sama IC. Dan percabangan yang keluar adalah di I1, I2, dan I3. Nah maka dari situ dapat dirumuskan bahwa IA tambah IB tambah IC sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nah, sedangkan untuk hukum Kirchhoff yang kedua itu adalah jumlah aljabar dari GGL atau gaya gerak listrik sumber beda potensial pada rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Nah, jika dirumuskan adalah plus minus resultan GGL plus minus resultan I dikali R. Nah, untuk hukum 1 Kirchhoff sendiri itu sudah dipelajari di SMP. Dan untuk tahapan ini kita lebih fokus kepada hukum Kirchhoff 2. Nah, di mana dalam menentukan hukum Kirchhoff 2 atau maksudnya menjabarkan isinya itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu ada membuat loop atau putaran. Nah, membuat putaran ini nanti tergantung dari kitanya mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, itu kita sendiri. Kecuali di soal ditentukan. Nah, berarti kita harus mengikuti apa yang di soal. Langkah yang kedua adalah menentukan arah arus listrik, si I-nya. Nah, I itu kita juga yang menentukan kalau tidak ditentukan di soal. Entah itu mau di mana meletakkan arah arusnya itu terserah kita. Namun, jika di soal juga ditentukan berarti kita tinggal mengikutinya, tidak perlu menentukan sendiri. Dan yang terakhir jika sudah dapat baru kita menerapkan hukum 2 Kirchhoff-nya. Nah, berdasarkan apa yang telah disebutkan di awal bahwa hukum 2 Kirchhoff itu kan yaitu jumlah aljabar dari GGL sumber beda potensial pada rangkaian tertutup atau loop. Nah, kan rumusnya tadi plus minus resultan GGL plus minus resultan I dikali R. Nah, kadang orang bisa menyebutkan si ini bisa jadi V. Kenapa? Karena GGL di sini sama aja dengan beda potensial atau V. Nah, jadi tergantung soalnya nanti. Tapi kalau yang sering dipakai adalah E, GGL. Resultan ini atau sigma ya sama saja. Nah, berdasarkan hal rumus di sini ditentukan dapat aturan berupa nih, jika si GGL-nya plus jika sentuhan pertama loop pada garis yang panjang atau kutub positif. Nah, maksud dari garis yang panjang tuh ini, anggapannya ini seperti baterai, di mana kutub yang panjang ini adalah positif dan yang kutub yang pendek ini adalah negatif. Nah, jika keputarannya loopnya diputar, kemudian menyentuh pertama kali saat putaran ini yang panjang, berarti si GGL-nya ini adalah positif atau V, nanti bisa juga terserah aja nanti. Pokoknya tergantung di soal ya. Nah, maka positif. Namun jika arah loop diputar pertama kali menyentuh yang ini kan diputar nih berarti positif, kemudian terus ke sini, nah nanti akan ketemu negatif yang ini. Maka jika menyentuh yang pendek duluan maka si GGL nya bernilai negatif. Nah, kemudian untuk hambatan sendiri nih, hambatan ini kan nih, jika si arus ini si I, harusnya si I aja sehingga perlu ada R nya, itu berjalan searah arus loopnya tadi, maka dia akan positif nih arusnya I, kan loopnya searah nih. Nah, berarti dia positif. Namun jika
si I-nya ini atau arusnya ini berjalan berlawanan dengan arus si loopnya, maka akan bernilai negatif nih. Arusnya kan di sini, ternyata dia memutar ke sana ke atas, berarti kan berlawanan nih dengan si arus, maka si arusnya bernilai negatif. Nah gitu. Nah itu aturnya harus diingat ya. Jadi E sama si I. Nah jadi setiap si R ini, hambatan ini, akan ada si I-nya nanti di sini dikalikan dengan I. Nah, berdasarkan ininya. Jadi setiap ketemu R pasti ada I-nya nanti. Kita akan pelajari supaya lebih paham di contoh soal berikut. Nah, sebagai ilustrasi aja dulu, ilustrasikan. Nah, ini bentuk soalnya gini misalnya. Ada rangkaian tertutup, bentuknya gini. Nah, jadi terserah kita dulu. Yang pertama tadi kan syaratnya kita tentukan loop. Nah, loop itu putaran tadi. Mau kemana meletakkan loopnya. Entah itu searah jarum jam yang kayak gini, atau yang berlawanan arah jarum jam. Mau kayak apa. Nah, misalnya saya letakkan ini yang searah jarum jam dulu ya. Nah, nih. Kemudian mau meletakkan arusnya di mana, si I-nya ini. Terserah aja mau meletakkannya di mana. Misal di sini adalah, nih di sini I-nya, boleh kok. Nah, tergantung kita kalau nggak ditentukan di soalnya. Nah, berdasarkan ini kita bisa menerapkan prinsip dari hukum Kirchhoff 2 tadi, hukum 2 Kirchhoff maksudnya. Nah, maka di sini kalau kita tuliskan berdasarkan dari si arah ini, yang pertama duluan ini kan diputar nih, putar. Bergeraknya dari awal si arus ini ya, bergeraknya. Putar nih, kita putar, berarti yang ketemu di awal pertama adalah si nih E1. Positif apa negatif? Karena ketemunya kutub yang panjang duluan, ketika diputar nih ke sini, maka si E-nya bernilai positif. Tulis aja berarti di sini E1. Nah, terus berjalan terus ketemu R2. R2 karena searah dari loop, arusnya searah kan nih. Nah, berarti dia positif. Ingat, setiap ketemu R kalikan dengan I. Nah, karena rumusnya tadi I baru R2. Nah, gitu maksudnya ya. Pokoknya setiap ketemu hambatan si R-nya harus dikalikan dengan I. Karena itu bunyi dari hukum Kirchhoff 2-nya. Terus jalan lagi terus loopnya. Ini kan arah putaran loop, kita ikuti nih. Putar, putar. Terus berjalan ke sini. Oh, ternyata ketemu yang pendek. Berarti E2-nya bernilai min. Nah, kemudian terus lagi terus ketemu lagi hambatan R3. Berarti karena arusnya searah, berarti plus ya, I dikali R3. Nah, kemudian kita lanjutkan terus. Ini putarannya kayak gini terus, berarti ke sini ya. Ketemunya yang panjang duluan, berarti E3-nya adalah bernilai positif. Positif E3. Nah, terus ketemu lagi hambatan. Berarti R1-nya positif karena searah nih dengan arusnya. Dan loopnya pun searah dengan itu, berarti plus I dikali R1. Nah, sudah. Setelah itu kalian gabungkan deh yang ada I dengan yang ada I, yang enggak dengan yang enggak, dan usahakan yang punya I letakkan di samping kiri sini ya. Berarti kan nih I kali R2 ditambah I dikali R3 ditambah I dikali R1. Ini kan positif, berarti positif E1 minus E2 positif E3 sama dengan 0. Nah, setelah ini kan boleh jadi satu gini maksudnya. Jadi I dalam kurung R2 tambah R3 tambah R1 tutup kurung ditambah E1 dikurang E2 ditambah E3. Nah, ini kita pindah ruaskan ke sebelah. Nah, jadi yang ini tetap di sini, itu pindah ruas. Jadi I R2 tambah R3 tambah R1 terus sama dengan ini kan pindah ruas jadi min, berarti minus E1 ini pindah ruas jadi plus min. Nah, yang ditanyakan ini biasanya I atau arusnya.
Jadi I-nya sama dengan minus 1 tambah E2 minus E3 itu per R2 tambah R3 tambah R1. Nah, kalau ada angkanya di sini biasanya tinggal masukin aja si E1 misalnya berapa, si R berapa. I ini akan tetap I ya, nggak mungkin berubah karena I yang dicari. Kemudian E2 nya berapa, masukin aja di sini, itu dapat nanti hasil akhir. Oke, kita akan ke contoh soal yang ada angkanya. Oke, ini dia contohnya. Tentukan arus dari rangkaian di bawah ini dengan tegangan VAB dan VAC juga ditentukan. Jika E1 nya 12, E2 nya 2, R1 nya 4 dan R2 nya 6. Kira-kira berapakah? Pertama kuat arusnya dulu tentukan berapa, habis itu menentukan tegangannya. Oke, mencari yang kuat arus seperti yang sudah dijelaskan dengan ilustrasi sebelumnya. Pertama kita harus menentukan arah loopnya dulu, mau searah atau berlawanan, terserah saja, sama saja. Misalnya kita searah jarum jam dulu ya, kita buat ya. Maaf, di sini ada R4 ya, 4 R1 maksudnya. Di sini R2, di sini R1 nya. Nah, kita buat searah jarum jam aja deh supaya lebih mudah. Nih. Nah, kemudian untuk menentukan kedua, menentukan arah kan. Nah, menentukan arah biasanya suatu energi itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, itu kan berdasarkan materi yang saya ajarkan sebelumnya. Nah, jadi ini kan E1 nya 12, E2 nya 2, jadi yang tinggi kan E1. Nah, jadi otomatis kemungkinan besar E1 ke arah E2. Nah, kita buatlah arusnya lebih baik di sini ya, I di sini. Nah, arusnya situ. Nah, dan ingat kita mau meletakkan arus ini setelah si E boleh, setelah hambatan pun boleh, sama saja nanti hasilnya. Nah, ini kan ini loopnya kita putar dari arus ini, kita putar, berarti kita pertama ketemu hambatan ya, berarti R2, berarti positif nih nilainya karena searah arus, berarti I dikali R2. Terus putar lagi, oh ketemu E nih, berarti ketemu yang pertama sentuhannya adalah yang panjang, berarti E2 nilainya adalah positif, plus E2. Terus putar lagi, terus putar ke sini, ketemu hambatan R1. Nah, berarti R1 ini kan pokoknya setiap yang ada hambatan nanti dikalikan dengan R. Ini kan juga searah nih, karena arah arusnya ke sini ke sini ke sini kan searah, berarti dia plus juga, I dikali R1. Terus lagi putar terus ketemu yang negatif, berarti yang E nya E1 nya negatif nilainya, sama dengan 0. Nah, baru masukin angkanya. I R2 berapa nilainya? R2 6 ya, ditambah E2 2, ditambah I dikali R1 nya 4, dikurang E1 nya 12, sama dengan 0. Nah, 6 dikali I kan 6I. Nah, ini kita letakkan langsung ya yang berdekatan I dengan I, yang tidak dengan yang tidak. Ini kan jadi kalau dikalikan jadi 4I nih, plus 4I. Nah, kemudian positif 2 minus 12 sama dengan 0. Nah, 6I tambah 4I kan bisa dijumlah nih. Ini berarti jumlahnya adalah 10I. Ini kita jumlahkan dulu, jadi minus 10 sama dengan 0. Nah, karena yang dicari I, otomatis ini yang pindah ke sebelah sana, pindah ruas, yang ini tetap di sini, berarti 10I sama dengan positif 10, maka nilai I nya adalah 10 per 10, maka nilai I nya adalah 1 ampere. Dapat nilai I nya sudah. Nah, ini jika nilai I nanti bernilai negatif, berarti kita salah dalam menentukan arah arusnya. Nah, itu aja. Cuman hasil akhirnya biasanya sama aja kok, entah itu misalnya di sini minus 1, nah berarti hasil akhirnya sama aja 1, berarti kebalik kita menentukan arah arus.
berarti ke arah sana. Nah mungkin gitu aja. Tapi karena ini positif berarti kita benar dalam menentukan arah arusnya sudah. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa lanjutannya? Tentukan tegangan VAB. Oke. Nah, sekarang dalam menentukan tegangan VAB itu maksudnya tegangan dari A ke B. Berarti A ke B kan ke sini nih. Nah, VAB. Nah, berarti dari A ke B hanya melewati satu rangkaian, yaitu hambatan R2. Nah, rumus dari tegangan sendiri kan berdasarkan hukum Ohm, rumus V sama dengan I dikali R. Nah, ini sudah ada hambatannya. Berarti I, makanya setiap ada hambatan itu ada I dikalikan dengan I. Jadi PAB sama dengan I dikali R2. Nah, I-nya sudah ketemu tadi berapa? 1. Kali R2-nya. R2 berapa R2? 6. Maka VAB-nya adalah 6. Nah, itu VAB karena hanya melewati hambatan R2 saja. Beda halnya jika kita menentukan VAC dari A ke C. Nah, dari A ke C, dari atas bisa, dari bawah pun bisa, sama saja hasilnya. Misalnya kita yang mudah aja supaya nggak ribet, yang searah aja, berarti dari A ke C nya ke atas. Oke. Dari A ke C kan melihat. Nah, dari A ke C kan berarti melewati R2 sama E2. Oke. VAC. Caranya sama seperti mencari I tadi, mirip. Nah, dari A ke B dulu kan. Dari A ke B berarti ketemunya tadi I dikali R2. Terus kan arah putarannya tadi ketemu yang positif E2, positif. Berarti plus. Ini karena yang panjang duluan ya ketemunya E2. Nah, baru kita masukin angkanya. I dikali R2 tadi berapa ketemunya? 6 ya. 6 ya, 6. 6. Dari sini ya dapatnya nih. Langsung aja. Kemudian E2 nya berapa? E2 nya adalah 2 tambah 2. Maka nilai dari PAC adalah 8. Kalau dari bawah Pak Ustadz gimana? Oke, kita coba dari bawah ya. Berarti dari A D C. Oke, PAC kalau dari bawah berarti kan nih yang ininya nih. Berarti kan dari A ke C sini nih. Kita balik ini arah panahnya kan. Nah, berarti ketemunya di sini kan yang pertama ada E1. Nah, E1 ini akan bernilai positif. Ini langsung aja ya. E1 sama nih mencari PAC juga kok. Kemudian terus nah ketemu R1 atau hambatan 1. Nah, ini kan karena arusnya ke sini, sedangkan lobnya berlawanan dengan arah arus, berarti R1-nya negatif atau I-nya dulu ya. Minus I dikali R1-nya maksudnya. Nah, itu negatif karena berlawanan dengan arah lob. E1-nya adalah 12 dikurang I-nya kan tadi 1 nilainya tuh. R-nya R1 mana R1? 4. Nah, maka 12 dikurang 4 itu sama juga dengan 8. Nah, jadi mau di jari-jari atas sama dengan jari bawah pun sama. Cuman lebih gampangnya jari atas. Jadi lebih mudah untuk menentukannya. Nah, ini. Nah, jadi semoga kalian paham dengan penjelasan apa yang saya jelaskan di sini ya. Nah, dan berikut latihannya. Kerjakan ya. Tentukan arus dari rangkaian di bawah ini dan tegangan PAB-nya juga ditentukan. Nah, tentukan arus, kalian harus menentukan loop dulu, kemudian tentukan arah arus. Nah, setelah itu ketemu nilai I. Nah, kemudian tentukan tegangan dari A ke B ini, PAB ya. Semoga bisa. Nah, demikian untuk pertemuan untuk hari ini. Salah hilap mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.